Halo Sobat Pendidikan, perkenalkan, nama saya Gaddafi Mubarak. Pernah dengar tidak sebuah pepatah yang berbunyi, besah nantoakin bangsa? Dari pepatah tersebut, saya sudah menjelaskan tentang siapa dan dari mana saya berasal. Ya, saya merupakan putra asli Madura. Saya lahir pada tanggal 15 Oktober 2004 di Kota Bangkalan. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap jiwa pasti memiliki celah. Menjadi tidak sempurna bukanlah sebuah kesalahan. Namun, kenyataanlah yang menyadarkan bahwa kita harus lebih bersemangat lagi. Terlahir di keluarga yang notabene tidak berkecukupan, tidak membuat saya merasa malu. Justru, dari kondisi tersebut, membuat saya merasa sangat terdorong untuk mengubah kondisi keluarga saya. Bersekolah di SMA Negeri 1 Arosbaya merupakan suatu kebanggaan bagi saya. Karena disinilah tempat saya untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri saya. 17 tahun hidup di dunia ini mengajarkan apa itu kerja keras, saling menghargai antar umat manusia, dan cara memanusiakan manusia. Sejak kecil, saya sangat menyukai berbagai jenis olahraga, seperti sepak bola, sepak takraw, dan badminton. Tetapi, sejak saya kenal bela diri karate, pandangan saya berubah. Saya mencoba untuk menekuni bela diri tersebut. Pukulan dan tendangan adalah hal yang sangat lumrah dalam setiap kita latihan seni bela diri. Selama kurang lebih 5 tahun menekuni bela diri tersebut, saya sudah meraih juara 3 Komite Plus 55 kg Putra pada event Kejurda Semadura di Sumeneb. Berkat prestasi yang saya raih, saya juga terpilih menjadi salah satu atlet yang mewakili Kota Bangkalan di event Porprov ke-7 Jawa Timur pada cabur karate. Berkat prestasi ini juga, saya dipercaya sama pelatih untuk menjadi asistennya di ranting dalam melatih dan membentuk para atlet-atlet baru. Olahraga adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan konsentrasi kerja otak. Dengan berolahraga, kita dapat lebih fokus untuk belajar dan menggapai cita-cita. Hal inilah yang membuat kecintaan saya akan olahraga bertambah. Basket merupakan cabang olahraga yang saya suka selain karate. Dalam bermain basket, kita dilatih untuk teamwork dan fokus untuk mengarahkan bola agar masuk ke dalam ring. Hal inilah yang dapat saya terapkan dalam kehidupan nyata. Ketika kita ingin memenangkan sesuatu, maka kita harus fokus dan mengendalikan emosi. Di masa sekarang, hampir semua alat yang kita gunakan berhubungan langsung dengan kelistrikan, seperti penanak nasi, kipas angin, televisi, handphone, komputer, dan lain-lain. Maka dari itu, saya sangat berminat untuk menekuni bidang elektronik. Ada rasa senang ketika saya mampu memperbaiki alat-alat elektronik tersebut. Bahkan, saya pernah membantu teman-teman dan tetangga saya dalam memperbaiki alat-alat elektroniknya, seperti kipas angin dan penanak nasi. Berbicara tentang budaya Jawa Timur, siapa sih yang tidak kenal dengan kerapan sapi? Budaya yang asli dari Pulau Madura ini sudah terkenal ke penjuru Nusantara. Kota Bangkalan yang masih menjadi bagian dari Pulau Madura juga dikenal dengan kota sholawat dan zikir. Sehingga nilai religinya pun sangat kental terlihat dari beberapa ikon wisata yang bergerak dalam bidang religi seperti makam Syekhona Muhammad Khalil. Syekhona Muhammad Khalil ini yang biasa dipanggil Mbah Khalil merupakan ikon wisata Kota Bangkalan. Beliau masih mempunyai nasab dengan Sayyid Sulaiman yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati. Mbah Khalil ini merupakan pejuang dari Kota Bangkalan pada zaman kolonialisme. Beliaulah yang memantik semangat para ulama dan santri di Kota Bangkalan dalam melawan penjajahan Jepang pada kala itu. Selain makam Mbah Khalil, ada juga Pasarian Rato Epu. Konon ceritanya, Ratu Epuk bertapa saat ditinggal suaminya yang bernama Raden Prasena
yang memiliki gelar Cakraningrat I. Cakraningrat I sedang bertugas ke Mataram. Dalam pertapaannya, Ratu Epuh memohon agar 7 turunannya menjadi penguasa di Pulau Madura. Mendengar cerita tersebut, Cakraningrat I sangat marah. Kenapa hanya 7 turunan? Kenapa tidak semuanya? Ratu Epuh pun merasa bersalah dan ia kembali ke pertapaannya dan memohon agar dosa-dosanya diampuni sambil terus menangis dan air matanya membanjiri pertapaannya sehingga membentuk sendang atau sumber. Selain wisata religi, Bangkalan juga mempunyai destinasi wisata lain seperti Pantai Telangoh. Di Pantai Telangoh ini, kalian akan disuguhkan dengan pasir putih dan air laut yang berwarna biru yang sangat memanjakan mata. Demikian cerita budaya Bangkalan yang dapat saya sampaikan. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bisa bertahan. Sadar akan pentingnya kontribusi pendidikan bagi kemajuan negeri ini, SMA Negeri 1 Arosbaya menjelma menjadi sekolah yang ingin membentuk karakter siswanya yang berilmu, beriman, dan berkarya melalui beberapa program unggulannya, yaitu Pendidikan karakter. Pojok baca. Digitalisasi sekolah. GHB, pembuatan kompos. GHB, peduli kebersihan lingkungan sekitar. Expo Pendidikan. Ekstra kulikuler. Mari semua memajukan Indonesia dengan berwawasan keilmuan. Mari menggali potensi diri demi kejayaan dan kemanusiaan. Mari bersatu bulatkan tekad menggapai cita dan harapan. Dengan ikhlas dan tulus hati, yakinlah pasti Tuhan meridhoi. bangun dan wujudkan mimpimu, atau orang lain yang akan memperkerjakanmu untuk membangun mimpi mereka. Saya, Kadafi Mubarak, siap mengikuti Duta SMA Awards tahun 2022.